Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Ini mungkin video pertama di tahun 2025 ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan tambah lancar rezekinya. Amin. Oke teman-teman, Eh, kali ini kita coba akan membahas ya tentang kedalaman penyelidikan tanah gitu. Hal ini tuh kadang berkaitan sekali dengan ketika kita nggak punya data ya. Kenapa kita lakukan ini? Jadi kalau misalnya kita tahu nih pandangannya, panduannya ya, ini diambil dari SNI Geoteknik ya. SNI-nya tuh saya lupa SNI Geoteknik itu SNI sebentar. SNI 8460 ya 2017 ya. Kira-kira gitu. Nah, di situ ada isi tentang sebenarnya tuh kalau kita melakukan penyelidikan tanah itu kedalamannya tuh harus berapa sih gitu loh. Kalau misalnya kita misalnya punya pondasi dangkal gitu kan, pondasi dangkal dengan panjang kali lebar 5 kali 5 meter misalnya gitu. Itu kedalaman penyelidikan tanahnya tuh berapa sih? Apakah perlu sampai 30 meter, apa 50 meter, atau berapa gitu. Nah, paling enggak kita tuh kalau dengan pembahasan kali ini, setidaknya tuh kita tahu nih, oh kira-kira tuh sekian gitu. Jadi ada patokan gitu kan. Jadi mungkin teman-teman nanti eh, disuruh sama bosnya misal gitu kan. Tolong di situ nanti lakukan penyelidikan tanah, tapi nanti di situ mau dibangun misalnya tangki dengan pondasi yang panjang kedalamannya kurang lebih 30 meter misal gitu kan kira-kira gitu kan. Atau mungkin sebelumnya sudah punya ada data dari feed gitu kan, dari data sebelumnya gitu, dari data yang lama gitu kan. Itu juga bisa digunakan sebagai panduan awal kan. Mungkin di sana sudah pernah dihitung kedalaman file yang digunakan itu berapa gitu kan. Nah, dari situ kita nanti bisa melakukan penyelidikan tanah yang menurut versi kita gitu, versi kita sendiri sehingga kita setidaknya sudah punya panduan dulu tuh. Kira-kira kedalamannya berapa gitu. Nah, mungkin langsung kita mulai saja ya. Jadi tema kali ini. Jadi misalnya seperti ini. Yang pertama nih misalnya nih. Ada pondasi nih yang A nih ya. Ini adalah pondasi dangkal nih. Ini kan bentuk keruntuhan ya. Bentuk keruntuhan. Seandainya misalnya teman-teman itu punya pondasi dengan lebarnya B dengan kedalaman D, maka penyelidikan tanahnya itu setidaknya tuh sebesar ZI ini. Di mana D itu adalah kedalaman pondasi itu ditaruh di mana bottom of footingnya ditambah dengan 3B, 3 kali lebar pondasi atau lebih besar daripada 6. Nah, dari antara dua ini yang mana lebih gede? Itu yang dipakai untuk kedalaman penyelidikan tanah. Sedangkan C ini merupakan daerah yang perlu dipertimbangkan untuk penurunan settlement gitu kan. Biasanya apakah nanti pertimbangan untuk konsolidasi, immediate settlement dan teman-teman dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ini merupakan area yang perlu dipertimbangkan untuk penyelidikan untuk menghitung penurunan atau settlement yang terjadi gitu. Di mana B merupakan lebar terpendek dari tapak pondasi. Misalnya 4 kali 2 berarti B-nya itu adalah 2. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tuh bisa langsung nebak, oh kira-kira kalau pondasi dangkal kita melakukan penyelidikan tanahnya tuh kira-kira panduannya seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, yaitu misalnya ada bangunan ya. Pondasi bangunan, mungkin B-nya lebih gede lagi kalau bangunan gitu kan. Ini pondasi tapak gitu kan. Lebarnya itu adalah B, kedalaman pondasi itu ditaruh di kedalaman D gitu kan. Sehingga kedalaman penyelidikan tanah itu bisa ini ya, bisa NSPT, bisa CPT gitu ya. Cuman kalau misalnya di SNI itu, ini sebentar ya, sedikit. Kalau misalnya di SNI itu kalau tidak salah saya interpretasikan adalah kalau bisa itu penyelidikan tanah itu dapat sampel itu yang pertama. Jadi misalnya borehole, satu penyelidikan tanah itu berupa NSPT gitu kan atau borlog ya namanya borlog gitu kan. Itu boleh misalnya berdiri sendiri itu oke gitu kan. Tapi kalau misalnya CPT itu atau DCP, CPT, CPT gitu kan atau CPTU itu setahu saya itu tidak boleh berdiri sendiri gitu. Harus ada yang mendapatkan sampel. Kalau CPT itu kan kita penyelidikan tanahnya itu kan tidak mendapatkan sampel ya. Memang dia datanya menerus tapi kita tidak mendapatkan sampel tanah gitu. Kecuali mungkin nanti dilakukan test pit dan sebagainya. Jadi setidaknya itu paling ada NSPT, ada pengujian SPT, ditambah lagi dengan pengujian CPT. Jadi setidaknya itu paling tidak dua itu kan. Nanti bisa saling melengkapi. Jadi untuk yang pondasi dangkal kurang lebih seperti itu ya. C ini merupakan garis pengaruh yang perlu ditinjau nanti penurunannya berapa. Kemudian ZI merupakan kedalaman penyelidikan tanah yang setidaknya dilakukan gitu kan. Kedalamannya itu di mana D
D itu adalah kedalaman depth ini, depth pondasi itu berada di berapa meter. Kemudian ditambah 1,5 B, 1,5 dari lebar pondasi. Lagi-lagi B merupakan lebar terpendek dari tapak bangunan. Jadi kira-kira begitu. Misalnya kita punya B-nya itu adalah 10 meter gitu kan, 10 kali 10 meter. Kemudian D-nya adalah 5 meter. Berarti kedalamannya itu adalah 5 ditambah 1,5 B, berarti 1,5 dikalikan 10 ya tadi ya. Jadi 15 ditambah 5, berarti penyelidikan tanahnya kurang lebih di kedalaman 20 meter. Kira-kira begitu ya. Benar ya? B-nya 10, kalau 1,5 itu adalah 15, D-nya adalah 5. Betul. Berarti sekitar eh, apa namanya? 20 meter melakukan penyelidikan tanahnya. Berarti kan area yang ditinjau ini kan berarti lebih kecil kan? 1,5 B berarti cuma 15 meter. Berarti kira-kira 15 meter yang nanti dalam kalkulasi untuk menghitung area kira-kira penurunannya gitu berapa. Kemudian kalau misalnya pondasi dalam ya. Pondasi dalam ini biasanya kalau kayak gini misalnya bangunan pipe rack mungkin atau pipe bridge itu yang menggunakan pondasi dalam pakai pile biasanya pile kurang lebih 2 kayak gini ya. Nah, 2 seperti ini. Yang C ya, pondasi sebentar. Ah, ini yang C. Ini kedalamannya merupakan ZI sama dengan D tambah L tambah B gitu kan. Dimana D itu merupakan biasanya kedalaman pile cap. Biasanya kalau nyebutnya pile cap ya. Jadi D ini merupakan kedalaman pile cap. Kemudian L itu adalah panjang dari tiang pancang yang digunakan. Kemudian B merupakan jarak antar tiang pancang itu. As to as ya. Center to center gitu. Kira-kira begitu. Yang C. Dan kedalaman A ini, nah kalau misalnya A kita lihat di posisi ini, coba kita lihat. A adalah kedalaman yang dipengaruhi oleh daya dukung atau kestabilan lereng gitu kan. Ya, jadi gitu. Jadi ini lagi-lagi sepertinya untuk kestabilan ini. Ini kan menjadi kayak bearing capacity juga di sekitar bawah sini tuh. DP merupakan diameter pile. Jadi di antara ketiga kriteria ini, yang mana yang lebih besar itu yang digunakan untuk kedalaman eh, penyelidikan tanah yang digunakan gitu ya kira-kira ya. Kemudian kita menggunakan lagi yang tipe D. Tipe D ini biasanya kalau misalnya model begini biasanya digunakan untuk seperti pondasi tangki ya. Tangki. Kalau misalnya banyak gini, pondasinya banyak, jajar-jajar gini bisa lingkaran biasanya ya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya bangunan kayak substation mungkin yang memang digunakan atau yang menggunakan pondasi blok itu kan bisa juga seperti itu, atau vertical vessel dengan menggunakan banyak PCD atau pile circle diameter bisa juga seperti itu gitu. Nah, ini kedalaman penyelidikan tanahnya itu ya ini D, yaitu kedalaman pondasi, bottom of ini ya, bottom of pile cap ya, atau bottom of foundation. Di sini D ditambah L. L itu adalah panjang tiang pancang yang digunakan. Kemudian B adalah lebar tiang pancangnya ya. Lebar tiang pancang. Kalau misalnya dia lingkaran berarti dia diameternya gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Dan ini yang paling besar di antara tiga ini itu yang digunakan untuk acuan pengujian pengujian kedalaman untuk pengujian apa itu? Pengujian tanah ya, kedalamannya. Yang paling besar itu yang digunakan. Sedangkan yang garis-garis putus ini merupakan garis yang masih terpengaruh atau garis yang perlu dicek untuk terjadinya settlement atau kita baca di sini. Kedalaman yang dipengaruhi kedalaman yang pengaruhi penurunan. Jadi masih terpengaruh terhadap penurunan ya. Jadi nanti biasanya tuh kalau misalnya ingin ngecek cara ngitung penurunan yang terjadi itu eh, bisa ada contoh-contoh di buku Beraja MDAS itu ada cara perhitungan konsolidasi untuk group file dan immediate settlement-nya juga ada itu. Salah satunya ada di situ. Tapi kalau misalnya memang ingin dimodelkan ya, itu bisa juga dimodelkan dengan menggunakan software ya. Ya mungkin pakai Plaxis juga bisa ya. Pakai Plaxis juga bisa dimodelkan semuanya. Dengan file itu dimodelkan sebagai embedded file row, sedangkan file capnya itu dimodelkan sebagai plat. Kemudian di atasnya dikasih beban merata senilai beban tank itu sendiri. Kira-kira begitu. Kemudian apa lagi? Yang A, ini A sama dengan D tambah L tambah B. A itu kalau kita lihat ada kedalaman yang pengaruhi daya dukung atau kestabilan lereng. Nah, gitulah kira-kira ya.
daya dukung untuk bearing capacity ya. Ini untuk ngitung bearing capacity kira-kira nanti segini diperlukannya. Sedangkan untuk kedalaman untuk yang mengaruhi penurunan kedalaman seperti ini. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya untuk pengecekan bearing capacity ya kedalamannya kira-kira A, sedangkan untuk pengecekan settlement yaitu di kedalaman ZI. Ya mendingan langsung ZI sekalian kan gitu. Kira-kira begitu. Ini untuk tangki ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk lereng. Ini lereng ini bisa jadi lereng tanah timbunan ya. Lereng tanah timbun yang E ya, E tanah timbunan bisa jadi untuk bikin jalan gitu kan, lereng untuk bikin jalan atau mungkin landasan pacu bandara mungkin ya. Bisa jadi seperti ini juga kan. Nah, ini di mana kedalaman penyelidikan tanah itu bisa 2B, 1,2 H. H ini adalah tinggi timbunan atau lebih besar dari 6 meter. Maka yang paling besar ini yang dipakai gitu kan. Gitu. Kemudian ini penyelidikan tanahnya ini juga sudah mempertimbangkan untuk area untuk yang bakalan dipengaruhi dengan penurunan. Kira-kira yang lingkaran putus-putus ini kan, putus-putus ini. Gitu, kira-kira. Besarnya lingkaran ini karena C sama dengan 2B. 2B. Misal kita simpulkan ya, misalnya sama-sama kita mempertimbangkannya dari B. Misalnya B-nya 10, 20 berarti ini adalah di 20 meter ya. 20 meter atau di sini H 5 meter. 1,10 meter, 1,2 berarti 12 meter. 12 meter masih kurang gitu kan. 6 meter. Nah, berarti kita pakai yang 2B kalau misalnya ininya lebarnya adalah 10 meter. Gitu ya. Jadi gini. Nah, ada lagi kalau misalnya untuk galian. Ini kan kasus galian yang F, kasus galian. Jadi seperti itu. Jadi adalah kedalamannya tuh ZI harus lebih besar dari 1,4 H atau H tambah 2 M. H tambah 2 meter. M ini M bukan M ya, tapi meter. H ditambah 2 meter. Jadi yang gede di antara dua ini itu akan digunakan sebagai acuan kedalaman penyelidikan tanah. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya ini ya, lokasinya di mana kalau penyelidikan tanah kalau misalnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita pembangunannya plan gitu kan, plan misalnya pembuatan plan kilang misalnya kayak gitu kan, itu mungkin ya penyelidikan tanahnya kan menyebar ya. Tapi kalau misalnya untuk slope stability analysis, yang misalnya di lereng gunung gitu kan, itu setidaknya tuh ada di posisi atas sini dan ada di posisi di bawah sini. Jadi nanti kita tuh bisa menentukan stratifikasi dari lapisan tanah ini untuk pemodelan di software ya, software apapun itu. Singkat saya tuh di sini ada satu, kalau perlu di tengah sini ada, kemudian di bawah ini ada. Itu untuk titiknya kurang lebih seperti itu, peletakan titik untuk penyelidikan tanah. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah dinding penahan tanah dengan air tanah di dasar galian. Ya kan, misalnya di sini ada air nih, masih jauh lah misalnya itu kan. Ini misalnya tuh kita bikin pakai sheet pile gitu kan. Mau bangun gedung tapi harus ditahan dulu tanah di samping kiri kanannya sehingga harus dan akan dipotong secara tegak maka dia harus dikasih perkuatan dengan menggunakan sheet pile. Mau sheet pile itu sheet pile ini atau nanti dikasih ground anchor kira-kira begitu ya. Jadi tingginya itu, tinggi penyelidikan tanah itu ya itu di antara dua ini yang mana yang lebih gede gitu. 1,4 H dari tinggi free length, bukan free length, free standing ya. Free standingnya berapa? 1,4 H atau tinggi freestanding ditambah dengan T. T itu adalah kedalaman uh, uh, dinding penahan tanah yang tertanam ditambah 2. Duanya itu 2 meter gitu maksudnya. Nah, di antara dua ini yang mana gede yang mana itu yang dipakai. Kira-kira begitu. Jadi nanti supaya tanahnya itu lapisannya bagus, kita bisa membuat stratifikasi tanah dengan bagus sehingga nanti bidang longsornya itu bisa dapat diketahui dengan lebih oke gitu. Kira-kira gitu. Kemudian kalau misalnya di penahan tanah yang ada airnya di sisi atasnya, ini misalnya galian dalam juga sama sih halnya dengan galian dalam. Kan biasanya kalau galian dalam di tengah kota misalnya di Jakarta kan kadang ketemu yang seperti ini kan. Galiannya bisa sampai 20 meter misal gitu, muka air tanahnya ada di paling minus minus 2 minus 3 gitu kan dari permukaan itu sudah muka air tanah. Sehingga kadang-kadang dikasih apa itu drain apa sih namanya tuh yang di sini tuh disedot gitu, drain apalah saya lupa namanya tuh, pokoknya di sini supaya dia menurunkan muka air tanah sehingga nanti dia bisa bagus seperti ini. Nah ini nanti ketentuannya kurang lebih seperti ini, yaitu ZI sama dengan atau lebih besar sama dengan H tambah
HW. HW adalah tinggi muka air tanah dihitung dari dasar galian yang direncanakan gitu kan. Dasar galian akan direncanakan ke muka air tanah, elevasi muka air tanah itu HW. Ditambah 2 meter dan seterusnya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada lagi kalau misalnya galian parit. Nah, di sini galian parit bisa jadi ini apa strat apa apa ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti penyelidikan tanahnya itu bisa seperti itu. Jadi ini ketentuannya seperti ini. ZI harus lebih besar sama dengan H ditambah 0,7 B atau H ditambah 2. Yang mana lebih gede itu yang dipakai. 0,7 B ini ya itu adalah garis pengaruh tadi ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang J, dinding penahan air. Ya, ini kurang lebih mirip-mirip seperti ini ya. Jadi kedalamannya adalah D ditambah 2. Nah, ini yang lapisan tanah, lapisan kedap air gitu. Lapisan kedap air ini biasanya kalau misalnya nih penahan air supaya nanti tidak terjadi apa itu air masuk ke sini, seepage atau apa itu namanya. Air masuk ke sini terus ke sini biasanya ini nanti yang kedalaman tertanamnya ini di tanah kedap air ini biasanya nanti diperhitungkan berapa supaya nanti air itu energinya itu bisa tidak mampu menembus ke sini. Jadi nanti tergantung sama kedalaman ini nih dinding penahan air di lapisan kedap airnya. Jadi kira-kira begitu. Yang satu lagi adalah untuk jalan atau lapangan terbang. Oh, nih. Jalan atau lapangan terbang ya ZI kurang lebih 2 meter. Jangan 2 meter mah pendek aja ya. Ya, ya, ya 2 meter lah. Lebih dari 2 meter, 3 meter. Karena nanti juga paling timbunannya nggak terlalu dalam. Gitu kali ya. Kalau dalam, menggunakan ketentuan yang tadi. Kira-kira begitu. Kemudian, terowongan atau gua gitu kan. Terowongan. Nah, ini penyelidikan tanahnya kira-kira begini. ZI lebih besar daripada D ditambah 2B. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi kenapa disampaikan ini? Karena biasanya kalau misalnya sebagai engineer ya nanti ya, kalau misalnya sebagai engineer itu biasanya disuruh menentukan program penyelidikan tanah. Jadi program penyelidikan tanah, misal nih ya kita akan memasukin fase EPC misal atau detail engineering gitu kan. Di fase fit, fase sebelumnya kita sudah dikasih data, sudah ada penyelidikan tanahnya, mungkin kita sudah menghitung yang panjangnya berapa dan kira-kira nanti kedalaman kedalaman galiannya berapa, panjang tiang panjang berapa, diameter sudah diketahui berapa gitu kan. Itu kan sudah dapat ketahuan estimasinya kira-kira berapa tuh kedalamannya, kedalaman masing-masing panjang ataupun galian. Nah, dari situ nanti kita ketika kita ingin melakukan penyelidikan tanah, dari situ nanti kita udah tahu tuh, oh kira-kira panjangnya 20 meter, berarti saya kira 30 meter mungkin cukup. Atau mungkin nanti dilihat lagi, oh di penyelidikan tanah sebelumnya itu tanah kerasnya itu atau mungkin tanahnya itu di kedalaman 0 sampai 10 meter itu kira-kira NSPT-nya 6 misalnya gitu kan. 10 sampai 20 meter itu kira-kira 15. 20 sampai 30 kira-kira mungkin 24 atau 25 gitu kan. Di atas 30 itu NSPT-nya sudah di atas 40. Jadi kita bisa memperkirakan itu. Sehingga ya kira-kira kalau sudah seperti itu, panjangnya paling cuma 20 meter, ya udah kita pakai di 30 meter. Nah, nanti bisa jadi nanti desainnya menggunakan friction pile dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi apa namanya gambaran ya kepada teman-teman ya. Gambaran siapa tahu ada yang lagi disuruh kan, suruh bikin program penyelidikan tanah. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat juga posisi ini di SNI Geoteknik tadi yang nomor berapa tuh? Saya lupa. 8460 ya. SNI Geoteknik 8460 tahun 2017. Silakan nanti mungkin dicari teman-teman sekalian. Saya kira demikian. Sekiranya mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, tolong untuk dikoreksi tentunya dengan bahasa yang baik lah ya. Penyampaiannya kita diskusi di sini. Ini saya menyampaikan ini bukan berarti yang paling benar, bukan. Tapi mencoba untuk sharing ya. Kira-kira sharing. Kalau misalnya saya ada kurangnya, minta tolong masukannya. Kira-kira salahnya di sebelah mana. Gitu ya teman-teman. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.